kasih turun ke masker. Kasih mas, sini. Yang bisa diminta keterangannya GMKI apa tadi? GMKI. GMKI. Nanti akan menyusul karena tadi Moji datang ke sini. Moji kalau memang sudah lengkap atau tidak kemudian keterangannya dia di luar. kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di Kota Parepare karena ingin menjadikan Parepare seperti Poso. Jadi kami sebagai lembaga bantuan hukum Ansor dan beberapa lembaga, ada HMI, ada GMKI, ada IPM dan Ojol, sepakat untuk melaporkan agar Fahri Nusantara ini diberikan efek jera dan bisa ditangkap segera karena ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke Kota Parepare yang selama ini sudah damai, tapi gara-gara satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat perang dan sebagainya, akhirnya kami merasa perlu untuk melaporkan. Kasih turun ke masker. Kasih mas, sini. Siapa yang bisa diminta keterangannya GMKI apa tadi? GMKI. GMKI. nanti akan menyusul karena tadi Moji datang ke sini. Moji kalau memang sudah lengkap atau tidak kemudian keterangannya dia di luar. kami Kasih turun ke masker. Kasih mas, sini. Siapa yang bisa diminta keterangannya GMKI apa tadi? GMKI. GMKI. nanti akan menyusul karena tadi Moji datang ke sini. Moji kalau memang sudah lengkap atau tidak kemudian keterangannya dia di luar. kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di Kota Parepare karena ingin menjadikan Parepare seperti Poso.
Jadi kami sebagai lembaga bantuan hukum Ansor dan beberapa lembaga, ada HMI, ada GMKI, ada IPM dan Ojol, sepakat untuk melaporkan agar Fahri Nusantara ini diberikan efek jera dan bisa ditangkap segera, karena ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini sudah damai, tapi gara-gara satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat perang dan sebagainya, akhirnya kami merasa perlu untuk melaporkan. Kita perang saja, tentukan saja kapan dan di mana perangnya. Saya sendiri akan pimpin perangnya. Kita lihat siapa menang. Ya, kita jadikan poso ini Parepare. Apa? Kita kasih turun ke laskar. Kasih mas, sini. Siapa yang bisa diminta keterangannya GMKI. Apa tadi? GMKI. Ada kejadian nih intoleransi, dan saya pikir bukan intoleransi aja, ini sudah mengarah kepada mengajak kepada keributan. Itu terjadi di Sulawesi Selatan tuh, di Parepare itu. Ada salah satu yang mengklaim sebagai ketua FPI, dia menolak sekolah Kristen di sana dengan mengeluarkan statement yang berbahaya ini. Mestinya sudah harus disikapin di negeri ini. Dia mengatakan bahwasanya apa? Kita jadikan Poso ini Parepare. Jadi dia ingin membawa konflik di Poso itu ke Parepare. Hanya karena apa? Dia menolak ada sekolah Kristen Gelair. Dia mengatakan apa? Kita perang saja. Saya yang pimpin perangnya. Kita lihat siapa yang menang. Ucap Fahri yang tadi salah satu ketua FPI di Parepare. Saya ketua FPI, saya cukup menelpon 10 nomor, 1000 laskar akan turun di sini untuk perang. Kita jadikan Poso ini kota Parepare. Laskar akan turun di sini 1000. Dengan hanya menelpon 10 nomor. Tidak jadi diperantap. Ya, nah sekarang apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala ketika terjadi perang dengan orang macam ini, dengan Parepare, catat ini. Belum tentu ada ustaz yang berani ungkap ini di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 4, "Fa-idza laqitumul ladzina kafaru fadarba riqab." Apa sih masalahnya kok harus begini lagi? Kita ini kan bangsa Indonesia semuanya kan, sesama warga negara Indonesia. Hanya ingin mendirikan sekolahan aja, kok segitunya harus perang. Emang ada apa sih di sekolah? Saya melihat di Jakarta itu tidak ada masalah tuh. Banyak sekolahan Kristen juga, dan banyak yang sekolah di situ juga orang Islam. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan tapi saya minta ini, saya nggak bisa tolerin, saya nggak bisa kompromi dengan ini yang mengklaim salah satu ketua FPI ini. Emang yang kerok ini berbahaya nih statement itu, memprovokasi, ingin membawa Poso ke Parepare. Ini kan cuma arogansi agama aja. Dia merasa di daerahnya itu mayoritas Islam, dia ingin bertindak segala sesuatu yang dia nggak berpikir. Itu merusak NKRI dan menantang hukum di Indonesia ini dan akan menggugat Pancasila. Pancasila itu menaungi semua warga negara dengan keadilan yang sama. Tidak ada yang seorang Muslim yang mayoritas lebih kuat daripada seorang Kristen atau minoritas. Nah, kenapa dia ingin buat sekolahan? Anda nggak perlu dengan reaksi ingin perang apa. Ini bukan zamannya lagi. Jangan Anda giring orang ini untuk bertumpah darah orang awam. Betul kata Ali bin Abi Thalib itu. Jika Anda ingin menghancurkan sebuah agama, giringlah orang-orang bodoh dalam membela agama tersebut. Lah ini yang sudah sering diperankan beberapa tokoh agama ini. Saya jujur aja, saya juga sudah nggak nyaman nih di negeri ini ada ormas-ormas agama yang mengedepankan apa? Kekuatan. Seperti front, barikade atau apa. Ini negara berdaulat. Negara sudah ada hukumnya, sudah ada aparatnya. Kalau negeri ini terus dibiarkan oleh ormas-ormas begini, akan hancur di negeri ini. Bagaimana kalau besok ada kelompok kaum Kristen yang di situ dia mayoritas? Dia akan membuat front pembela Kristen. Apakah Anda terima kalau ada orang Muslim itu juga diintimidasi? Kan tidak benar kan? Seharusnya yang mayoritas ini memberi petunjuk.
Kaget saya tuh, berani bener tuh orang ngeluarin statement. Ingin menjadikan Poso itu Parepare. Anda tahu di Poso, banyak orang yang tidak bersalah, yang merenggut nyawa mati. Hanya karena segelintir orang fanatik bodoh. Akhirnya apa? Kehancuran, kerugian. Siapa yang rugi? Ya bangsa kita sendiri, negeri kita sendiri tuh. Besar itu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan Poso tuh yang saat ini saya lihat sudah cukup bagus. Saya kagum sama orang Poso juga. Apa ya? Seperti tidak punya masalah lagi. Juga yang kejadian di Ambon, saya bersyukur seperti nggak ada. Jadi saya pikir bangsa ini masih baik. Tolonglah jangan digiring. Dan saya minta kepada aparat pemerintah ini, kepolisian, orang-orang begini jangan dikasih tempat. Saya tidak setuju sekalipun cuma hanya dalam pikiran atau statement. Ini anggap aja dia pembunuh. Karena apa? Kalau nggak diperlakukan begitu, ini jangan sampai nanti kita sudah terjadi keributan, baru ada ribut semuanya. Akhirnya apa? Yang kena masyarakat awam ini. Sedih loh saya lihat kejadian semua di Poso apapun. Karena di Islam itu juga sangat menghargai nyawa seseorang. Sampai dalam syarat surat Al-Maidah 32 dikatakan apa? Barang siapa yang membunuh seseorang, yang orang itu tidak hendak membunuh, itu sama aja membunuh seluruh manusia. Lah ini orang buat sekolahan, masa mau dibunuh, mau diposokkan? Ini apa? Agama ini apa? Bagi saya tuh kalau agama itu apa? Memisahkan dengan orang lain, lebih baik saya nggak beragama. Karena Tuhan menurun agama itu apa? Untuk semua, untuk menyatukan manusia. Perbedaan dalam agama itu tidak harus kita permusuhan. Dan perbedaan ini Tuhan yang mau. Bukan manusia yang mau. Kenapa? Disuruh dipinta dalam surat Al-Maidah 48 supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada rahasia Tuhan di situ. Janganlah Anda memprovokasi. Ini jangan ditolerir, saya minta nih, kepolisian semuanya. Dan saya mungkin berharap pemerintah yang tegas lah nanti mungkin di era Prabowo. Hentikan nih semua ormas yang mengatasnamakan agama, tapi apa? Mengklaim atas nama Islam. Loh, Anda bisa mengklaim atas nama Islam itu izin dari siapa? Emang Anda sudah mewakili Islam yang sebenarnya, Islamnya Tuhan? Tidak. Janganlah suka mengklaim atas nama Islam. Yang punya mengklaim atas nama Islam hanya Rasulullah. Kenapa? Islam aja sudah terpecah banyak aliran. Siapa yang bisa mengklaim atas nama Islam? Jadi nggak perlulah Anda mau teriak-teriak jihad atas nama Islam. Islam Anda mungkin masih tersesat. Bisa jadi apa? Anda bukan mati syahid, mati sangin. Kenapa? Anda bertindak atas nama Islam, tapi apa? Dengan perilaku pandangan yang sesat menurut Islam. Itu yang kejadian tuh yang di aula bicara saya api-api ingin mengajak kepada pembunuhan. Agama apa ini? Biarkan seorang non-muslimin buat sekolah. Sekolah itu nggak merusak. Biarin aja. Sekolah itu nggak ada masalah. Mendidik orang, nggak merusak orang. Kalau Anda merasa, ini takut kristenisasi, kok sekerdil itu Anda beragama. Kalau emang agama itu gara-gara ada sekolah, terus Anda berubah Kristen, ya saya meragukan keimanan Anda. Apa sih iman gitu ecek-ecek? Sudahlah, kita ini semua beriman, tuh kita beragama. Seperti saya, karena saya lahir dari kelompok orang Islam, ya saya Islam. Itu pun juga yang lain dengan Kristen, dia Kristen. Jadi kita ini beragama ini cuma karena warisan orang tua. Dibumbuin fanatik aja, dan nggak akan mudah orang mau berubah-berubah begitu. Nggak perlu Anda takut. Ini negeri sudah baik, sudah tenang, bermartabat. Jangan lagi ada provokasi-provokasi atas nama Islam, tapi apa? Ingin menggunakan aktif fisik sendiri. Kok enak? Emang negeri barbar apa nih? Andaikan tuh FPI itu representasi Islam, saya nggak beragama Islam. Karena nggak ada agama menakutkan begitu. Dengan gerombolan demo kayak ini baru sekolah aja ingin membuat Poso. Ini bahaya. Saya nggak mau di negeri ini ada seorang punya pemikiran begitu. Ini harus ditangkap. Anggap dia itu sebagai pembunuh. Karena berbahaya itu. Itu pernah ada di era Nabi Muhammad kalau nggak salah. Siapa nama satu sahabat yang kerjaannya setiap hari mengeluarkan isu ingin memecah belah. Dilawan, dikisas. Kenapa? Jangan sampai kita mengambil tindakan sudah terjadi. Kita cuma bisa nonton seperti yang terjadi di Poso, di Ambon atau apa. Kita cuma bisa menonton sedih aja. Sesama bangsa saling membunuh. Ini apa? Urusannya apa? Kenapa kita tidak semua bangsa ini bersatu membangun negeri ini? Apalagi di situ akan dari sekolah Kristen ingin membuat sekolahan. Harusnya Anda bersyukur. Siapa tahu besok di wilayah Anda tuh ada yang jadi orang benar. Gak ada masalah. Sekolahan apapun gak ada masalah. Saya kepingin itu kalau ada organ-organ itu yang tidak mengklaim atas nama Islam. Contoh, Banser, Ansor. Sekalipun ia di bawah naungan NU, tapi dia sikapnya dia bukan mengklaim, tidak pernah tindakan dia apa? Atas nama Islam. Anda pernah dengar Banser atau Ansor membela keributan atas nama Islam? Enggak. Di Ambon tidak pernah dia ikut campur, sekalipun konflik itu berbau agama. Karena Banser dan Ansor itu didirikan atas nama nasional, NKRI. Bukan atas nama agama, sekalipun di itu bawah NU. Nah, ini gerombolan-gerombolan kecil ini yang kadang-kadang buat ribut, mengklaim itu penista agama. Hentikanlah negeri ini. Dulu saya nggak pernah dengar tuh ada penista agama.
Ini aja terakhir nih. Yang ini kejadian lagi di Parepare. Di saat Indonesia sudah mulai bebenah, bagus. Saya lihat toleransi sudah di mana-mana bagus. Kok ada dikotorin begini? Emang sih, setiap zaman tuh pasti ada iblisnya. Ada orang buruknya. Tapi jangan terlalu beginilah, ini iblis ini bahaya yang begini. Saya takut orang-orang awam Islam kan ikut-ikut aja. Dianggap dengan cara gitu nih, ini perjuangan Islam. Nggak ada itu. Tidak pernah Nabi itu mendahului provokator mengancam. Makanya dulu, siapa aja itu merasa aman hidup di Mekah dan Madinah. Tidak pernah diganggu Nabi. Sampai ada satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang menyakiti orang non-muslim yang di wilayah Islam, dia sama saja apa? Menyakiti aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, dia berarti menyakitin Allah. Itulah akhlak Rasulullah. Bukan yang kemarin yang duduk itu si siapa itu, yang ketua FPI di situ. Pakaian bersorban tapi kok mengajak orang pembunuhan. Agama apa ini? Biarkan, sudahlah. Pancasila mengakui berapa agama. Kita tidak boleh memandang mereka kafir. Dan tidak pernah dikafirkan oleh Islam. Carikan satu. Kalau ada dalam ayat Al-Quran, satu ayat lah. Mengatakan ajaran Nasrani dan Yahudi itu ajaran kekafiran atau sesat. Saya keluar dari Islam. Kenapa? Nabi Isa itu Yesus juga saya disuruh cintai. Taurat itu Musa juga. Ini kitabullah. Biarin. Tuhan punya mau. Beragama itu untuk mendekat ke Tuhan. Mendekat ke pintu Tuhan. Bukan membatasi pintu Tuhan. Jangan Anda merubah beragama, merubah jadi Tuhan. Oh nggak bisa. Ini agama nggak boleh. Enak amat. Emang Parepare itu negeri bapak moyang Anda? Wah. Punya hak orang di situ juga Parepare. Berikan mereka punya ketenangan untuk membuat sekolah. Kalau perlu umat Islam membantu. Apa sih susahnya? Itu baru keindahan. Yang dinamakan ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya untuk Islam aja, untuk semuanya. Karena Islam dalam Al-Quran itu bermakna berserah diri. Siapa saja yang berserah diri kepada Tuhan, itulah dia Islam. Bukan agama Islam aja yang dilakuin. Lah, mari kita jaga itu. Kembali lagi lah. Saya minta di sini jujur aja. Ini saya emosi besar begini. Karena kerja saya tiap saat menjaga toleransi, kok dirusak oleh orang satu Parepare ini. Orang nggak beragama, cuma modal sorban dianggap tidak Islam. Nah, saat sekolahan mau diajak perang, mau diajak bunuh orang. Ini kan tolol ini. Saya minta kepada aparat pemerintah, ini harus tangkap. Jangan dikasih kompromi lagi nih. Hukum seberat-beratnya. Karena ini berbahaya ini. Aparat pemerintah tidak boleh pilih kasih. Harus dia berkeadilan. Tidak boleh membedakan kalau orang Islam salah, nggak dihukum. Coba kalau ada kompromi yang minus. Jadi dihukum kenapa? Takut nanti umat Islam ngamuk. Nggak boleh kan, itu nggak adil. Kita harus sama-sama letakkan siapa yang salah. Saya yakin negeri ini kalau punya hukum yang tegas, nggak akan terjadi yang begini-begini. Saya minta pembuktian aja dari pemerintah tuh. Tangkap ini orang. Kalau nggak tangkap berarti Bapak tidak melindungi bangsa Indonesia. Itu aja, terima kasih.